Al-Madharul Akhir, drama musikal yang seram perempuan di tanah Jawa, bin Sofil Asyir Sofia. Tangan dong, ih. Kenapa sih sejarah membosankan banget? Kita harus ngomongin pahlawan, terus dia juga bakalan lupa. Sejarah itu bukan cuma tentang tanggal merah sih, tapi tentang nyawa, cinta, pengkhianatan, dan strategi daun panas. Strategi daun panas itu kan sayur. Sendiri Manis memperkenalkan kepada kau seorang perempuan luar biasa, Ki Ageng Sela, seorang perempuan yang di dalam jiwanya terdapat semangat patriotik yang bergelora yang mencetuskan semangat ia dan aku mati dengan sukarela demi kesejahteraan bangsaku 1000 tahun nanti. Alkisah di tengah penjajahan yang mengguncang tanah Jawa, ada seorang wanita tangguh. Ia bukan cuma pemimpin, tapi juga menyimpan rindu pada seorang lelaki bernama Raden Budur. Tuhan, suara sepatu kita menghentakkan tangan. Demi tanah ini, aku tak akan menyerah, walaupun nyawa taruhan. Mungkin prajurit Belanda dan Jenderal de Kock yang bersenjata dari belakang dan menjadi. Hentikan dia, jangan biarkan dia lolos. Itu si Pribumi pemberontak, Raden Mulia. Lagi meninggalkan senapan dan menembakkan peluru tembak. Raden Mulia terhuyung, lalu terjatuh sibuk memegang diri. Orang-orang Gusti Ihsan di Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Nyi Ageng, kula nyuwun pangapunten. Ia Ageng duduk mematung. Para santri Najmi dan Najwa berdiri cemas di sampingnya setelah berita Raden Mulia itu tertiada. Kenapa harus dia pergi? Dia bagian dari jiwaku. Pamurut masuk dengan ekspresi duka. Kami semua kehilangan Nyi, tapi beliau tak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam semangat kita. Aku takkan diam selama darah ini mengalir. Aku akan terus melawan, bukan untuk beliau, tapi untuk bangsa Indonesia. Sebuah jalan setapak di hutan, suasana
aja. Bukannya duduk, seperti ini meniru cara lembu, kelihatannya lamban, tapi menghantam di sana terduga. Dan lebih tepatnya, kita akan menyamar. Nyamar jadi apa nih? Gunung Talas. Maksudnya kita jadi syarat atau jadi sarang deh? Ya pokoknya aku bisa berdua-duanya sih. Nih yang benar, masih kita nyamar jadi sayur? Gimana ceritanya? Nyamar jadi sayur bisa menang perang? Bisa. Saya cocok. Brutalis kecil, saya juga kecil. Cuma agak bulat. Iya sih toh, kamu cocok, soalnya kan kamu gede. Jadi pasukan bakal masuk ladang Talas, nyamar diam-diam dan begitu musuh lewat, Talas menyerang. Kita serang dari berbagai arah. Mereka pikir kita tanaman biasa, padahal kita senjata. Semua terdiam sejenak, lalu satu persatu mulai mengganggu. Pada pagi hari ini di ladang yang luas, semua pasukan memakai daun besar sebagai kamuflase. Kak, saya udah cocok belum? Ini kamu mirip daun banget. Udah mirip lontong kok. Nih, kalau gatal gimana? Tahan, gatal adalah bagian dari perjuangan. Diam! Jangan gerak. Talas tinggi, cekikikan. Pangeran, saya udah pegel banget ini. Panas kok. Saya udah baju keringat. Emang kamu doang? Kita semua juga kali. Kalau nyamar gigit, belum saya tepat gak? Nah, jangan ganggu kalau colek nyamuk, musuh bisa lihat. Tahu nggak kamu demi negara? Latihan ini bukan apa-apa. Nanti kalian akan melihat musuh yang datang bawa senjata dan kita sambut pakai sayuran. Akhirnya hari yang menegangkan pun tiba. Sebelum perang dimulai. Ingat semuanya, perang kita bukan cuma perang senjata. Ini perang iman. Kita niatkan karena Allah, bukan karena marah. Berjuanglah dengan sabar dan jangan lupa kalian senantiasa berdoa. Ya Allah, kuatkan kami dalam perjuangan ini. Luruskan niat kami, ikhlaskan hati kami, jadikan setiap langkah kami sebagai amal, dan lindungilah kami dari tipu daya musuh. Amin. Semua pasukan diam, kepalanya menunduk. Tidak ada gerakan, tidak ada suara. Sampai Kayaknya ada selimut di peluk saya. Talas orang yang lugu. Hanya diam dan menang.
berseragam, satu lagi mantan saudara. Apa-apaan ini? Kalian yang mau jadi sayur? Ini bukan sayur, ini strategi sayur. Hebat kan? Rasa Wiryo, Jenderal, kita sudah lama berbicara dalam peluru. Sekarang waktunya berbicara sebagai manusia. Did you really think this was the end? Defeating the Dutch isn't that easy for native peasant. Dan daun-daun yang kau gunakan itu. Kami bukan hanya petani, kami penjaga tanah ini dengan iman, bukan hanya dengan senjata. Dan kau, kenapa memilih mengkhianati saudaramu sendiri? Karena aku ingin hidup. Aku takut mati. Besok kau bukan satu-satunya yang pernah takut. Tapi yang berbeda adalah kami memilih berdiri bersama rakyat, bukan menjual mereka. Aku tahu cara memperbaiki semua ini. Kalau kau memberi aku kesempatan, aku ingin memperbaikinya. Jangan Benson Lawford, kau memilih mereka. Mereka tak punya kekuasaan. Kami punya hal yang tak bisa kalian rebut, hati, iman, dan tanah yang kami cintai. Jenderal Dukut menatap sekeliling pasukannya yang telah kalah. Ia tertunduk, lalu diam tanpa kata. Semua memandang Resa Kurio. Ia tertunduk, diam seribu bahasa. Tak ada lagi pembelaan, hanya penyesalan yang tersisa. Lalu mau kita apakan mereka nih? Tinggalkan saja mereka di sini. Mereka pasti tahu arah pulang. Setelah kemenangan dan penyesalan, desa yang dahulu muram kini berseri. Pasukan pulang dari medan perang, wajah mereka lelah, namun penuh syukur dan senang kemenangan. Alhamdulillah ya, gak sia-sia jadi gaul. Karena kemenangan bukan cuma kekuatan, tapi juga akal dan niat yang lurus. Tiba-tiba dari kejauhan, Resa Kurio muncul dengan baju lusuh. Ia menunduk, perlahan maju ke hadapan semua. Reso, tanah ini tidak butuh pengkhianat. Tanah ini butuh kesetiaan, bukan menggadaikan kehormatan. Nyi, maafkan aku. Aku sungguh menyesal. Kau bisa saja memilih Belanda, tapi kau kehilangan dirimu sendiri. Namun, belum terlambat untuk kembali. Semua pasukan terdiam. Detik itu juga, suasana berubah lebih dalam. Mulailah dengan taubat, karena Allah membuka pintu ampunan. Bahkan, untuk yang sudah sesat sejauh apapun, asal benar-benar kembali. Nyi, maafkan aku. Aku telah mengkhianatimu. Dulu, aku pikir uang dan posisi bisa mengganti harga diri. Tapi ternyata yang paling mahal adalah rasa bersalah. Aku tahu, aku tak pantas untuk dimaafkan. Tapi, izinkan aku menembusnya. Biarlah aku yang membersihkan lumpur di ladang. Atau bantu anak-anak belajar. Asal aku tak jadi pengkhianat selamanya. Reso, setiap manusia bisa jatuh, tapi yang terhormat adalah bangkit dan bertobat. Allah Maha Penerima Taubat, dan selama kau benar-benar menyesal, aku memaafkanmu. Terima kasih, Nyi. Insya Allah, aku akan jadi orang yang lebih baik. Kalau begitu, mari kita mulai dari sini, dari tanah yang sama yang kita perjuangkan, untuk masa depan yang lebih adil, dengan iman, persatuan, dan kasih sayang. Nyi, gimana kalau kita syukuran? Bilang aja kalau kamu lapar kok. Boleh syukuran, tapi kata yang bayarin ya. Perang ini belum berakhir, tapi hari ini kita belajar bahwa iman dan keberanian